Halo kawan YouTube, kembali lagi di AI Project. Siang ini saya berada di sebuah SUV dari Honda CR-V 2.4 generasi ketiga tahun 2010, transmisi otomatis. Jadi di generasi ketiga untuk CR-V itu yang 2400 cc menjadi market yang dominan ya di pasaran ya. Banyak yang dijual itu 2400 cc Matic karena beberapa kelebihannya ya dibanding dengan yang versi 2.0 atau 2000 cc. Yang versi 2000 cc itu ada yang manual dan ada yang Matic. Dan untuk interior itu ada perbedaan ya. Yang 2000 cc itu joknya fabric ya atau kain. Yang 2.4 ini sudah kulit dan jok elektrik. Dari segi tenaga lumayan berbeda ya dari yang 2400 dan 2000 cc. Dari power to weight rasionya juga masih bagus. Yang 2400 cc itu ditunjukkan dari konsumsi BBM-nya antara kedua mesin ini nggak berbeda jauh ya, sedangkan tenaganya lumayan kerasa. Di 2400 ini sangat oke gitu ya. Jadi kalau teman-teman mungkin pilih CR-V, pilih yang 2400 aja ya. Kalau pikiran 2400 cc itu lebih boros, sebenarnya nggak juga ya. Tergantung dari rasio bobot kendaraan terhadap tenaga mesin itu sendiri ya. Contohnya di CR-V ini yang 2000 cc itu bisa dibilang konsumsi BBM-nya itu 110 ya. Ya rata-rata kalau perkotaan sih di bawah 110 pastinya ya, antara 18 dan 19. Sedangkan yang di 2400 cc itu konsumsinya sama persis ya. Jadi 19, kadang juga bisa 110 yang 2400 cc ini. Di MID ini kebetulan 9,2 km per liter. Jadi lumayan worth it ya untuk yang 2400 cc ini. Tenaganya oke, konsumsi BBM-nya juga nggak terlalu boros juga dibanding dengan yang 2000 cc atau mobil yang lain yang 2000 cc. Misalnya Toyota Innova gitu ya. Tenaganya yang so-so aja dibanding yang 2400 ini, tapi konsumsi BBM-nya itu lebih boros Innova bensin. Ya itu preferensi masing-masing ya. Untuk Innova kan konsepnya MPV ya. Jadi kalau soal kenyamanan itu jauh lebih nyaman Innova ya. Sedangkan untuk yang CR-V ini mobilnya berkonsep SUV. Jadi dari segi suspensi itu pastinya lebih stiff ya, lebih keras dibanding dengan MPV. Tapi di balik itu untuk CR-V ini pengendaliannya atau handlingnya itu oke ya. Ya untuk di daerah perkotaan ini sangat berlebih ya untuk tenaganya. Untuk luar kota atau tol ini baru enak tenaganya untuk menyalip ataupun stay di kecepatan tinggi. Karena di yang mesin 2400 cc ini DOHC VTEC ya, 4 silinder, tenaganya itu 160-an HP, torsinya 200 lebih ya, 210 atau 218 Nm ya pada saat barunya ya. Dan sampai saat ini pun, ini mobil tahun 2010, berarti sudah 14 tahun ya. Sekarang tahun 2024 bulan Oktober, jadi sudah 14 tahun, tapi tenaganya itu masih kerasa sangat ngejambak, enak tenaganya.
untuk suspensi saya rasa mobil ini pas ya, SUV monocoque, punya Honda itu handlingnya memang jempolan ya, dari CR-V yang lama sampai dengan yang ini, bahkan yang generasi terakhir ya, CR-V Turbo itu tambah oke handlingnya. Dan radius putarnya itu yang CR-V terakhir ya, yang CR-V Turbo itu sangat oke ya, bisa nekuk. Dan untuk putaran setirnya itu cuman sedikit, jadi nggak perlu mutar banyak-banyak, itu sudah mencapai sudut maksimal ya, sudut belok maksimal. Jadi sangat oke ya kalau misalnya untuk manuver di tikungan atau jalan yang berliku, itu sangat sigap kalau misalnya kita naik CR-V Turbo. Untuk di mobil ini suspensinya nggak terlalu stiff juga ya, menurut saya pas lah ya dengan ciri khas mobil Honda pada umumnya ya, entah itu yang versi sedan ataupun yang crossover SUV, itu tingkat kekerasan suspensinya itu mirip-mirip ya. Makanya di Honda itu handlingnya lebih oke karena suspensinya rigid ya. Transmisinya juga sigap mobil ini ya, enak. Tapi memang kalau di transmisi matic di Honda, apalagi yang gearbox konvensional gini ya, itu gigi 1 ke gigi 2 atau gigi 3 itu kerasa ya perpindahannya ya, agak ngayunnya itu kerasa. Beda dengan di Toyota, walaupun gearbox Toyota itu sama-sama konvensional dengan yang dimiliki oleh Honda CR-V atau Honda ya pada umumnya, itu tapi transmisi perpindahan giginya antara gigi 1 ke 2 itu hampir nggak kerasa gitu ya, nggak kerasa ngayun. Jadi rasanya di dalam itu lebih nyaman. Cuman itu nanti tergantung kebiasaan ya, bukan berarti transmisi Honda itu nggak nyaman, bukan kayak gitu ya. Jadi setiap orang memang bisa nanti mungkin beradaptasi lah ya. Ini yang saya simpulkan itu seperti itu, yang saya biasa naik transmisi maticnya Toyota Innova misalnya. Untuk speedometer ada 2 gauges ya. Di sini ada 2 instrumen yang pakai jarum, tachometer dan speedometer. Di tengahnya tuh MID monokrom ya. Ya di dalam MID ini lumayan informatif juga, basic ya. Jadi average bahan bakar, range bahan bakar, trip A, trip B, odometer. Kemudian ada suhu luar. Terus itu indikator untuk pintu terbuka yang mana itu ya, kelihatan di tengah-tengah sini ada gambarnya mobil. Kemudian di bawahnya itu indikator BBM. Bawahnya, yang paling bawah itu temperatur ya, temperatur mesin.
Jadi sebenarnya desainnya itu sederhana, cuman sudah informatif ya, dan sudah Optitron. Jadi pada saat siang gini angka-angka di speedometer itu nyala, jadi nggak perlu nyalain lampu kota untuk kelihatan, ini sudah nyala, jadi oke. Untuk head unit double din Kenwood ini bawaannya ya. Sudah ada kamera mundur yang dipasang sendiri ya. Transmisinya itu sikap ya. Untuk konsol box yang di tengah sini itu kayak nggak nyambung ya, jadi kita bisa geser-geser dengan leluasa. Di sini masih lantai ya, bukan konsol yang mentok ke sini. Saya bisa geser-geser ke sini, dan di belakang ini juga ada tempat penyimpanan yang lumayan banyak ya, tertutup baik yang terbuka. Ini ada cup holder, di bawahnya tuas transmisi itu juga ada tempat terbuka, dan lighter juga ada di bawah situ. AC dual zone digital. Di sini juga ada tempat penyimpanan terbuka di atas ini, walaupun nggak terlalu besar tapi oke lah ya. Di bawah glove box yang lumayan besar juga. Dan untuk visibilitas ke depan mobil ini enak ya, nyaman. Jadi rasanya mungkin teman-teman yang suka commanding atau ngatur joknya tinggi itu rasanya enak sekali ya. Jadi dashboardnya itu rasanya rendah, dan untuk pilar-pilar ini juga nggak terlalu gede, jadi bisa lihat sekeliling ya. Dan di sini juga ada kaca untuk lihat penumpang belakang ya, yang white, kaca white. Sayangnya di bagian setir itu nggak ada tombol sama sekali ya. Steering switch belum ada. Dan untuk intermit wiper ini juga belum bisa diatur interval waktunya ya, sayangnya itu ya. Jadi di jok depan itu sudah ada armrest, jadi lebih rileks nyetirnya. Sayangnya armrest ini nggak sejajar dengan armrest yang ada di door trim ya, jadi lebih tinggi yang di kursi, jadi lebih kayak kurang enak gitu ya. Tapi paling nggak masih bisa nyandar satu tangan gini, walaupun kalau dua tangan rasanya kayak jomplang gitu ya, karena berbeda ketinggian. Mungkin kalau kursinya ini diturunin sampai turun ke bawah ya, mentok ya, itu bisa sejajar dengan ini. Berhubung ini saya agak tinggikan karena saya suka posisi mengemudi yang commanding ya, agak tinggi gitu. Jadinya ya agak berbeda ini ketinggiannya armrest kanan dan kiri. Untuk kekedapan kabin ya lumayan oke ya, masih belum kerasa ya. Untuk biasanya penyakit Honda itu road noise-nya itu kerasa banget, apalagi di mobil-mobil barunya yang sekarang ya. Di samping karena bannya itu kalau misalnya pakai yang
performa ya, bukan ban yang kenyamanan. Itu suara berisiknya itu kedengaran jelas sampai dalam ya. Kalau ini sih masih oke, nggak terlalu ada road noise ya. Untuk CR-V Gen 3 ini belum 7 seater ya, jadi masih 2 baris 5 penumpang. Ada gigi apa, tombol overdrive di tombol tuas transmisi ya, untuk dia ngunci di gigi 3. Ini mobil ini odometernya 154.000, tapi well maintained ya. Jadi mobil ini terawat dengan baik, rasanya itu masih enak, masih mantep gitu ya. Dari suspensi itu nggak ada bunyi karena semuanya sudah di refresh ya. Shock breaker depan belakang itu sudah diperbarui semua, ball joint, link stabil, jadi rasanya mantep ya, kayak baru. Untuk suara speakernya sendiri ya lumayan ya. Speaker bawaan ini belum dimodif-modif ya, cuman nambah tweeter. Untuk dentuman bassnya itu lumayan oke, walaupun ya nggak terlalu menggelegar dan menggetarkan kabin. Paling nggak ini masih dalam tahap yang sangat oke ya untuk kualitas speaker dan audio standar suatu mobil ya. Bawaan mobil suaranya oke. Kalau masalah audio preferensi masing-masing ya, karena telinga setiap orang itu beda-beda ya. Ada yang telinga mahal, kalau suaranya nggak frekuensi yang sekian nggak kedengeran itu jelek berarti ya. Tapi untuk kuping saya sih oke ya Mas Yan ya, masih nyaman-nyaman aja di audio standar mobil ini.
Mobil ini kebetulan dijual ya. Harganya sih sekitar tetik 130 juta. Jadi mungkin nanti kalau misalnya mobil ini belum laku dalam waktu dekat dan ada waktu untuk saya review, akan saya post videonya ya, untuk review kondisi lengkapnya seperti apa. Ya mungkin sekian dulu POV driving dari Honda CR-V generasi ketiga tahun 2010 Matic yang 2.4. Terima kasih telah menonton kawan YouTube. Ikuti terus channel iProject. Jangan lupa like dan subscribe. Bye bye.